Selamat sahabat bagi kita semua. Anak-anaknya masih di perantauan, Pak. Baru minggu depan baru datang. Ya. Saya bercerita sedikit bahwa ya kemarin saya terakhir bekerja ya di PT Ricis Kuliner Indonesia. Saya kurang lebih ketika pindah ke Bandung ini, saya datang ke bekerja di PT Ricis ya, yang saya kerjakan selama ini kurang 4 tahun 8 bulan. Ya, puji Tuhan luar biasa sekali. Dan jemaat yang pertama saya datangi pun langsung apa? Jemaat Bukit Jaitun, tidak sempat bekerja di tempat lain, begitu ya. Jadi sekitar 4 tahun 8 bulan saya bekerja di company ini, di perusahaan ini, sungguh sangat luar biasa. Pimpinan Tuhan dan bersama Bukit Jaitun sungguh juga sangat luar biasa, dan tantangan terbaru bagi saya ya. Tantangan baru bagi saya juga, ada pekerjaan yang lain yang harus saya kerjakan. Ya memang tempatnya di luar Bandung, tapi saya akan tetap tinggal di Bandung, seperti itu prinsipnya. Ya karena jujur luar biasa sekali ya ketika bersama-sama umat-umat Tuhan yang ada di Bukit Jaitun, ya bersama-sama sekitar 4 tahun 8 bulan ketika saya pertama ke sini. Dan begitu juga sekalipun nanti bekerja di tempat lain, ya mohon tetap didoakan supaya berjalan lancar. Mulai minggu depan akan dimulai sekalipun masih secara online ya pekerjaannya. Mohon didoakan, bantu doanya supaya dapat sebagaimana dulu berjalan lancar di Bandung. Saya harap juga doanya dapat berjalan lancar. Terima kasih, Tuhan berkati semua. Saya akan memberikan kesaksian tentang dalam pelayanan kami di Rumah Sakit Advent. Saya bekerja di HCU, di situ tempat non-COVID. Setiap pasien memasuki ke tempat saya harus PCR swab, paling nggak TCM. Karena bertumpuk pasien di emergensi, mereka memberikan pemeriksaan TCM. Memang dokter bagian spesial paru dia menganjurkan untuk PCR swab lebih akurat daripada TCM. Tapi karena bertumpuk pasien di emergensi, teman-teman saya memeriksakan TCM. Jadi berapa bulan lalu kami ini ada pasien terpapar COVID yang hasilnya TCM. Tetapi setelah kita lihat hasil ronsennya tidak mendukung dengan hasil negatif. 2 hari kemudian dicek lab PCR swab. Hasilnya positif. Kagetlah kami, kaget banget dan streslah kami. Karena aerosolnya ada salah satu pasien-pasien di HCU ini adalah orang critical care yang gagal napas juga gitu. Yang pakai alat bantu napas. Tetapi kami kerjakan hal itu karena kami tidak tahu, kami yakin dan dengan hasil TCM-nya negatif, kami yakin itu tidak COVID. Kami lakukan seperti biasa. Kita lakukan intubasi, suction, dan perawatan yang lain. Ternyata 2 hari kemudian PCR-nya positif. Kami kaget setengah mati dan stres. Bagaimana lah nggak rasanya kita stres lah kalau tahu pasien itu tiba-tiba ternyata positif. Tapi karena kami udah pernah mengalami di tahun lalu yang kecolongan, dan kami semua 15 orang terkena COVID, terpapar COVID, disitulah pengalaman kami. Dan rumah sakit melihat kami dan menyediakan proteksi diri, yaitu dengan menggunakan masker BDA1, dengan menggunakan masker N95. Itulah yang kami lakukan selalu sekarang. Puji Tuhan, pasien 4 orang yang terpapar di COVID kami rawat selama 3 hari. Kami sampai saat ini kami tidak ada gejala-gejala COVID. Puji Tuhan, dengan pertolongan Tuhan kita selalu sehat dan kita terhindar dari COVID. Jadi memang betul kita tetap proteksi dan yang 5
5M ini kita harus lakukan dimanapun kita berada. Walaupun kita berdoa sama Tuhan, tetapi kalau kita tidak melakukan 5M, kita akan kena. Tetapi kita selalu waspada di dalam pekerjaan kami. Sampai kapan? Banyak teman-teman karyawan di rumah sakit yang sekarang ini terpapar COVID. Mereka, puji Tuhan, sampai saat ini karyawan rumah sakit Advent terpapar COVID, sampai selanjutnya tidak ada yang meninggal. Puji Tuhan di situ. Walaupun banyak terpapar COVID, tapi belum ada yang meninggal. Oleh karena kuasa doa itu semua karyawan diwajibkan berdoa. Saya yakin dan percaya kuasa doa di rumah sakit Advent tinggi besar. Karena apa? Dari jajaran tinggi sampai yang rendah diwajibkan berdoa. Untuk teman-teman yang mengalami COVID. Terutama Pak Teguh juga. Kita doakan. Pada saat Pak Teguh sakit di rumah sakit Advent. Puji Tuhan Pak Teguh sehat dan kembali pulang ke rumah dengan sehat. Dan sahabat ini kita bertemu sama Bapak Teguh di dalam acara gereja perbaktian sahabat ini. Itulah yang saya rasakan betapa besarnya Tuhan itu di dalam pelayan kami di rumah sakit Advent. Dan gedung lama itu adalah gedung COVID, tetapi kami ACU berada di gedung kejepit dengan COVID, tetapi kami selalu bersandar pada Tuhan dan kami tetap proteksi di dalam kesehatan kami. Dan biar tolong doakan kami tetap sehat di dalam pelayanan ini. Dan biarlah Tuhan mencabut penyakit COVID ini di dalam permukaan Indonesia, dan kita dapat kembali lagi berbakti di gereja dan bertemu satu dengan lain dengan sukacita. Terima kasih kesaksian ini yang saya rasakan di dalam pelayanan dan hidup saya. Selamat sahabat, saudara semuanya yang ada di Bukit Sion. Sungguh bahagia. Bukit Zaitun ya, maaf Pak. Sungguh bahagia dapat bertemu dengan umat-umat Tuhan yang ada di Bukit Zaitun, yang walaupun dalam situasi seperti ini, tapi masih ada kesempatan untuk saling menguatkan dalam iman. Nah, saya punya kesaksian betapa luar biasanya Tuhan itu menjagai hidup kami sekeluarga, yang walaupun kehidupan masih jauh di bawah kehendak Tuhan ya, masih jauh dari pengikutan untuk hukum-hukum Tuhan. Nah, 3 minggu yang lalu saya bertugas sebagai piket, merasakan hari Kamisnya saya sungguh merasakan meriang gitu. Sampai hari Jumat saya masih tugas, lalu malam Minggu saya sudah nggak berdaya lagi. Waduh, saya nggak ada penciuman rasanya, lalu nggak ada rasa mencicipi makanan yang enak. Lah, saya pikir inikah dia yang ditakuti oleh umat manusia di dunia ini. Hari Minggunya saya istirahat, anak-anak yang ambil alih tugas sebagai ibu rumah tangga. Saya cium minyak kayu putih, saya makan pete yang bau, tapi tidak rasa bau. Inikah? Tapi saya hanya berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus, kalaupun ini, tapi Yesus punya kuasa untuk menyembuhkan. Hampir serumah kami pada kurang sehat pada minggu itu. Tapi puji Tuhan, kami tidak ada untuk pergi PCR atau lain sebagainya, langsung makan obat flutamol. Flutamol yang saya makan, lalu kata adik saya, Esta, kalau vitamin D ambil dari matahari, kalau vitamin C ambil aja dari buah-buahan. Saya beli jeruk peras 20 kilo. 1 hari 5 kilo, 1 hari 5 kilo, yang walaupun dalam keadaan sakit, saya usahakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga ini. Puji Tuhan, kami sudah sehat semuanya.
itu semuanya adalah atas doa kita bersama, doa guru-guru yang setiap subuh, yang walaupun saya tidak sampaikan di doa subuh itu, tapi ketika ada guru yang berdoa untuk kesembuhan orang-orang lain, Tuhan, kami sekeluarga juga ikut dalam hal itu. Saya sampaikan kepada Tuhan, dan berkat Tuhan sembuh semuanya. Jadi yang saya mau saksikan di sini adalah memang sekarang sedang ditakuti penyakit COVID. Tapi selain COVID juga banyak yang mematikan manusia. Kenapa kita harus khawatir banget dengan COVID itu? Marilah kita minta perlindungan kepada Tuhan. Entah penyakit apa saja pun, biarlah Tuhan lalukan dari kita semuanya. Boleh saja lintas, boleh saja mampir sebentar, tapi semoga kemenangan, kesehatan menjadi bagian kita. Kalaupun harus disuruh Tuhan istirahat, semoga nama kita dituliskan dalam buku Al-Hayat. Inilah pengharapan kita semuanya. Tuhan berkati. Semoga kesaksian ini dapat menguatkan iman kita supaya setiap hari, setiap saat kita bisa bersedia untuk menjadi anak-anak Tuhan yang tertulis namanya di buku Al-Hayati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih ya. Mungkin kesaksian yang akan saya sampaikan mungkin sama seperti Ibu Elda ya. Kata Tuhan. Ya, kalau sahabat ini kita akan membahas sekolah sahabat tentang kegelisahan. Mungkin yang saya rasakan itu juga ya, gelisah. Karena khususnya kami di laboratorium sudah cukup banyak juga yang terpapar. Dan saya tidak tahu apakah saya akan kebagian atau tidak, tapi saya hanya berdoa kepada Tuhan. Mudah-mudahan Tuhan jauhkan itu daripada saya. Karena saya punya tugas misi, saya harus melayani Tuhan. Semoga Tuhan akan jauhkan itu daripada saya, dan saya mohon, ya, doakanlah kami supaya kami tenaga-tenaga medis ini selalu kuat, sehat untuk melayani Tuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selamat sahabat. Saya hanya dapat bersyukur kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih sangat baik kepada saya khususnya dan juga pada keluarga. Dan apa yang saya rasakan beberapa minggu yang lalu, dan berkat doa-doa dari saudara-saudara sekalian, secara khusus anggota Jemaat Bukit Zaitun, saya dapat sembuh kembali dari penyakit yang memang ditakuti ya oleh seluruh umat manusia di dunia ini. Tapi saya bersyukur karena Tuhan masih memelihara dan menolong saya. Seperti kesaksian Ibu Pandiangan tadi, karena hanya dengan semangat ya, semangat dan bergantung kepada Tuhan sajalah, maka Tuhan pasti akan Tuhan melindungi kita. Ada satu yang saya mohon juga untuk didoakan, karena besok saya sudah harus kontrol lagi ke RSA. Tetapi ketika saya mendengar kesaksian dari Ibu Elda, dari Ibu Mary, ada perasaan was-was juga saya. karena ketika nanti saya ke sana, harus ini tolong didoakan supaya ya bagaimana nanti besok, apa saya harus ke rumah sakit kontrol atau mungkin bagaimana, tolong doakan supaya diberikan secara khusus tolong doakan supaya saya bisa terhindar. Kalau misalnya saya ke sana juga saya bisa terhindar dari penyakit ini. Jadi itu saja kesaksian saya Pak Denny. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya. Saya akan bersaksi pada hari Sabat ini. Kejadiannya itu hari Kamis. Orang yang kerja di rumah dia menangis. Dia bilang, Ibu saya sudah nggak mau pulang. Saya bilang harus pulang. Nanti hari Sabtu harus pulang, jatuh pulang. Kalau masalah dihadapin aja. Tapi saya sudah nggak kuat. Gimana saya harus pulang? Kenapa? Kalau suami sudah tidak bertanggung jawab, istrilah yang bertanggung jawab kepada anak-anak. Ingat,
ada anak 2 loh yang harus diberi perhatian. Terus orang kerja, saya bertanya lagi gini, saya sudah bosan doa, sabar sampai 7 tahun tidak ada jawabannya. Saya bilang gini, kalau Teteh masih kuat itu berarti Tuhan masih mempercayakan. Karena Tuhan bilang pencobaan atau sesuatu yang kamu hadapi itu tidak melebihi kekuatan manusia. Jadi Teteh masih sanggup walaupun sudah 7 tahun tidak dinafkahin, tidak diberi resiko, berarti Teteh masih kuat. Gimana saya kuat, sudah 7 tahun saya harus menghadapi ini. Tetapi masih kuat karena saya yakin dengan firman Tuhan di Alkitab bahwa masalah-masalah yang kita hadapi tidak melebihi dari kekuatan kita. Tuhan itu tahu. Dia mengetahui apa yang akan kita hadapi. Terus sampai di situ dia tetap menangis, dia bilang gini ke saya, sebenarnya Bu, saya ingin mengakhiri hidup saya. Loh kenapa? Saya bilang mengakhiri hidup itu tandanya bahwa kita itu mempercepat kematian. Belum waktunya Tuhan panggil, kita sudah mempercepat. Itu juga salah, saya bilang. Kalau kita bunuh diri, itu paling yang tidak disukai oleh Tuhan. Maksudnya gini, Bu, kalau sudah selesai semuanya, sudah. Terus anak 2 siapa yang ngurus? Saya bilang. Nanti loh, ada pertanyaan yang Tuhan akan tanyakan. Kemana anak-anak yang aku titipkan kepadamu? Dia diam aja. Dia bertanya gini ke saya, dia mendesak, Ibu, emang nanti ada pertanyaan gitu? Kalau gitu, ya iya. Kalau menurut ajaran Kristen Advent, setiap orang itu ada pertanyaan. Apalagi itu anak merupakan titipan Tuhan. Oh iya, apakah di mayoritas tidak diajarkan? Kalau kami di Kristen Advent diajarkan. Kemana anak-anak yang kutitipkan kepadamu? Oh iya ya. Akhirnya dia diam. Dia bilang begini ke saya. Sebenarnya Bu, sudah cukup lama saya menderita. Saya bilang, masih bisa bertahan, masih bisa bertahan. Pulang, pokoknya hari Sabtu pagi harus pulang. Terus saya sambung lagi, saya bilang gini ke orang yang kerja. Seolah-olah Teteh seperti orang yang tidak punya iman. Padahalnya Teteh suka berdoa, sembahyang, meminta kuasa Tuhan. Tetapi dihadapin masalah ini, Teteh langsung mundur. Seolah-olah tidak punya iman. Orang yang tidak beriman itu putus asa. Dia ingin mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. 7 tahun loh, Bu. Iya, saya juga tahu. Saya mengerti 7 tahun. Bukan waktu yang cepat, itu lama. Tapi ingat, Teteh harus sabar. Harus berdoa menghadapi ini semua. Dan bersyukur, Teteh masih bisa bekerja. Masih bisa urus anak-anak. Kalau nggak ada Teteh, siapa lagi? Saya bilang gitu ke dia. Kuncinya 1. Berdoa. Kalau Teteh nggak bisa curhat ke saya semua, curhatlah ke Tuhan. Akhirnya pada hari Sabtu tadi pagi, dia pulang. Saya bilang,
Puji Tuhan, berarti dia dengar apa yang saya kasih tahu ke dia supaya dia pulang. Inilah kesaksian yang dapat saya berikan. Biarlah kesaksian ini juga menjadi kekuatan bagi kita. Bila mana kita menghadapi cobaan hidup, kita yakin dan percaya kita masih punya Tuhan. Tuhan akan memberikan kemenangan, Tuhan akan memberikan kelepasan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.